Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Amelia Pertiwi. Kalian bisa manggil saya Ibu Amel. Untuk materi hari ini kita akan membahas terkait dengan evolusi. Nah, yang pertama, poin pertama yang akan kita bahas yaitu tentang definisi dari evolusi itu sendiri. Evolusi adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berlangsung cukup lama pada suatu spesies sehingga akan menciptakan spesies baru yang lebih sempurna. Jadi definisi dari evolusi itu sendiri apa tadi? Suatu peristiwa yang terjadi dalam waktu yang sangat lama pada suatu spesies sehingga akan menciptakan spesies yang lebih sempurna. Baik, Ibu ulang kembali. Jadi definisi dari evolusi itu tersendiri ialah suatu peristiwa yang terjadi dalam waktu yang lama pada suatu spesies sehingga akan menciptakan spesies baru yang lebih sempurna. Paham? Pembahasan selanjutnya dalam materi evolusi adalah teori-teori evolusi. Nah, teori-teori evolusi ini didukung oleh beberapa tokoh. Yang pertama adalah Lamarck. Nah, tokoh Lamarck ini mengungkapkan pendapatnya bahwa evolusi ini terjadi karena dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi, ciri-ciri dan sifat-sifat pada makhluk hidup atau spesies itu dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka tinggal. Nah, menurut Lamarck juga bahwa organ spesies yang tidak digunakan semakin lama akan menyusut bahkan hilang. Dan sedangkan organ yang mereka sering gunakan akan tumbuh dan berkembang. Teori tersebut juga disebut dengan teori use and disuse. Lalu menurut Lamarck, jerapah itu hanya ada yang berleher pendek. Kemudian karena jerapah leher pendek ini menjangkau pohon yang sangat tinggi, maka terciptalah jerapah yang memiliki leher yang panjang. Begitu juga dengan keturunan-keturunannya. Maka hal inilah yang membuat Lamarck semakin yakin bahwa lingkungannya lah yang menciptakan ciri-ciri dan sifat pada spesies. Kemudian selanjutnya adalah tokoh August Weismann. Nah, menurut August Weismann, evolusi ini tidak dipengaruhi oleh lingkungannya, melainkan sel-sel tubuh pada suatu spesies atau makhluk hidup ini dipengaruhi oleh sifat genetiknya. Jadi, August Weismann ini melakukan percobaan pada tikus. Dia mengambil 2 ekor tikus, yaitu tikus jantan dan tikus betina, yang memiliki ekor yang panjang. Kemudian, kedua tikus tersebut ekornya dipotong. Lalu mereka dikawinkan, namun sampai ke percobaan 21, kedua tikus tersebut menghasilkan anak yang memiliki ekor yang panjang. Nah, August Weismann ini akhirnya menyimpulkan bahwa lingkungan tidak akan mempengaruhi sel-sel tubuh pada spesies atau makhluk hidup. Kemudian spesies atau makhluk hidup yang baru itu dipengaruhi oleh genetik dari kedua orang tuanya. Jadi kalau menurut August Weismann, evolusi merupakan sel tubuh bukan dari lingkungannya. Oke, kemudian
tokoh yang ketiga ialah Charles Darwin. Mungkin sudah tidak asing lagi. Charles Darwin ini memang sangat dikenal sebagai bapak tokoh evolusi. Nah, menurut Charles Darwin, evolusi ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu variasi, adaptasi, dan seleksi alam. Yaitu variasi, kemudian adaptasi, lalu seleksi alam. Nah, menurut Charles Darwin, jerapah pada masanya ini terdapat 2 variasi, yaitu jerapah yang memiliki leher yang panjang dan jerapah yang memiliki leher yang pendek. Nah, jerapah yang memiliki leher yang pendek, otomatis dia tidak bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya. Kenapa? Karena jerapah leher pendek tidak bisa menjangkau tanaman yang tinggi, pohon yang tinggi, sehingga jerapah leher pendek tersebut akan melewati seleksi alam atau kepunahan. Sedangkan variasi jerapah yang memiliki leher yang panjang itu memiliki adaptasi yang baik dengan lingkungannya, karena mereka dapat menjangkau makanan di tempat yang tinggi, sehingga jerapah yang memiliki leher panjang tersebut dapat bertahan hidup dan lolos dari yang namanya seleksi alam. Kemudian terdapat satu tokoh lagi yang mendukung adanya teori evolusi, yaitu Alfred Russel. Nah, Alfred Russel ini sependapat dengan Charles Darwin bahwa evolusi memang adanya karena terbentuk oleh seleksi alam di lingkungan. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian sekarang kita lanjut lagi nih ke materi selanjutnya, yaitu bukti-bukti dari adanya evolusi. Nah, yang pertama, apa sih bukti dari adanya evolusi? Yaitu ditemukannya fosil. Ada yang tahu fosil itu apa? Apa Lukman fosil? Kerangka berbentuk yang terbentuk, Bu. Betul. Nah, jadi fosil ini merupakan sisa tubuh dari baik itu hewan maupun tumbuhan. Nah, fosil ini yang paling lengkap yang ditemui pada sebabnya dijadikan bukti evolusi, yaitu adalah fosil kuda. Jadi fosil merupakan sisa tubuh suatu spesies. Nah, yang paling lengkap itu ialah fosil kuda. Nah, bukti evolusi selanjutnya yaitu ada yang namanya homologi. Homologi ini terbagi menjadi 2, yaitu homologi dan analogi. Homologi adalah jadi ada suatu spesies yang organnya ini asalnya sama, namun fungsinya ini berbeda. Contohnya adalah kaki kucing dan tangan manusia. Nah, jadi kaki kucing dan tangan manusia ini, organnya ini memiliki bentuk asal yang sama, namun fungsinya berbeda. Kalau kaki kucing memang digunakan untuk berjalan, sedangkan tangan manusia tidak digunakan untuk berjalan. Nah, kemudian sedangkan analogi yaitu analogi ini merupakan spesies yang organnya ini memiliki bentuk yang berbeda tapi fungsinya sama. Contohnya adalah sayap, kupu-kupu, dan sayap kelelawar.
kuku-kuku dan sayap kelelawar ini memiliki bentuk yang berbeda asalnya, namun fungsinya sama, yaitu digunakan sebagai alat bergerak mereka untuk terbang. Oke, selanjutnya selain fosil dan homologi, bukti-bukti evolusi juga ada yang namanya embriologi perbandingan. Nah, embriologi perbandingan ini dilihat melalui vertebrata. Jadi, vertebrata ini memiliki persamaan perkembangan yang berasal dari zigot sampai gastrula. Nah, hal ini akan menunjukkan bahwa dari setiap vertebrata akan memiliki organ dasar yang sama. Nah, jadi untuk urutannya adalah zigot, kemudian morula, kemudian blastula, lalu gastrula, yang terakhir adalah embrio. Nah, pada vertebrata urutannya sama sehingga dapat dijadikan sebagai penentu bahwa organ-organ dasar hewan vertebrata memiliki pertumbuhan yang sama. Nah, kemudian embriologi perbandingan ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya ontogenik dan filogenik. Kalau ontogeni yaitu proses perkembangan dari zigot kemudian bertumbuh menjadi dewasa lalu mati. Sedangkan kalau filogeni ini proses perkembangan organisme dari filum yang terendah sampai yang tertinggi. Selanjutnya, bukti evolusi yang keempat ada yang namanya petunjuk biokimia. Nah, petunjuk biokimia ini merupakan salah satu petunjuk adanya tingkat kemiripan DNA. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah tingkat kemiripan DNA manusia dengan simpanse, yaitu memiliki kemiripan sampai 98%. Jadi petunjuk biokimia untuk menunjukkan kemiripan suatu DNA. Oke, kemudian bukti evolusi yang terakhir adalah organ vestigial. Apa sih organ vestigial itu? Nah, organ vestigial ini merupakan suatu organ yang fungsinya ini tidak jelas. Contohnya apa saja? Contohnya adalah umbai, ekor cacing, kemudian ada tulang ekor, lalu terakhir ada juga otot pada telinga. Oke, jadi kalau kita simpulkan bahwa bukti-bukti evolusi ini tadi terdapat apa aja? Yang pertama ada yang namanya fosil, betul Haris. Kemudian ada apa lagi? Ada yang namanya embriologi perbandingan.
homologi dan analogi. Kemudian ada petunjuk biokimia. Lalu yang terakhir adalah organ vestigial atau organ yang fungsinya tidak jelas atau kurang bermanfaat. Nah, ini merupakan bukti-bukti evolusi. Kenapa evolusi bisa ada? Karena didukung oleh bukti-bukti seperti adanya fosil, kemudian ada embriologi perbandingan, adanya homologi dan analogi, kemudian adanya petunjuk biokimia dan organ vestigial. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai yang namanya mekanisme evolusi. Nah, mekanisme evolusi ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah mutasi. Jadi, mutasi ini merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan adanya perubahan frekuensi gen sehingga akan mempengaruhi fenotip dan genotip pada suatu spesies. Jadi, kalau dapat disimpulkan bahwa mutasi merupakan peristiwa yang akan menyebabkan perubahan frekuensi gen, kemudian mempengaruhi fenotip dan genotip. Oke, selanjutnya faktor yang kedua adalah seleksi alam dan adaptasi. Oke, seleksi alam dan adaptasi tadi juga sudah dijelaskan bahwa beberapa tokoh memang berpendapat bahwa evolusi ini terjadi karena adanya seleksi alam dan adaptasi. Jadi, adaptasi ini tidak pernah bisa dipisahkan dari yang namanya seleksi alam. Bahwa suatu spesies yang baik dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya akan melewati yang namanya seleksi alam dan mereka akan tetap bertahan hidup. Sedangkan hewan atau spesies dan makhluk hidup yang tidak bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya tidak akan bisa bertahan hidup atau akan mengalami yang namanya seleksi alam. Jadi, spesies yang mampu beradaptasi akan lolos seleksi alam. Nah, sedangkan spesies yang tidak mampu beradaptasi maka tidak akan lolos yang namanya seleksi alam. Oke, jadi ulangi lagi tentang seleksi alam dan adaptasi, yaitu spesies yang mampu beradaptasi maka akan lolos yang namanya seleksi alam dan akan tetap bertahan hidup. Sedangkan spesies yang tidak mampu beradaptasi tidak akan lolos dari yang namanya seleksi alam atau akan mengalami yang namanya kepunahan. Nah, selain mutasi dan seleksi alam, faktor lainnya, faktor selanjutnya adalah aliran gen. Nah, faktor yang ketiga adalah aliran gen. Nah, aliran gen ini dia menyebabkan perpindahan
perpindahan alel. Perpindahan alel pada populasi. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh adanya migrasi dan perkawinan. Jadi, karena adanya migrasi dan perkawinan, maka akan tercipta yang namanya aliran gen, sehingga aliran gen ini akan membuat alel akan berpindah pada setiap populasi. Nah, kemudian faktor yang keempat ada yang namanya perkawinan. Tidak acak. Perkawinan yang tidak acak ini akan menyebabkan sifat yang disukai akan muncul terus pada suatu spesies. Sedangkan sifat yang tidak disukai itu tidak akan pernah muncul pada suatu spesies. Kemudian perkawinan tidak acak ini juga akan menyebabkan yang namanya makhluk hidup atau frekuensi gen ini menjadi abnormal. Frekuensi gen abnormal. Kemudian gen akan bersifat resesif. Jadi jika perkawinan dilakukan dalam satu keluarga, maka nanti keturunannya akan memiliki frekuensi gen yang abnormal serta gennya akan resesif. Makanya tidak dianjurkan untuk menikah dalam siklus keluarga yang masih berdekatan. Kemudian faktor yang kelima ada spesiasi. Nah, spesiasi ini merupakan proses makhluk hidup yang selalu bertumbuh dan berkembang dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, dalam jangka waktu yang sangat lama ini akan menciptakan atau adanya makhluk hidup baru yang sedikit berbeda dengan makhluk hidup yang aslinya. Nah, inilah proses tersebut, proses penciptaan makhluk hidup yang baru inilah yang disebut juga dengan spesiasi, yaitu proses terbentuknya suatu spesies baru. Nah, kemudian faktor yang terakhir adalah yang keenam, yaitu namanya hukum Hardy-Weinberg. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini mengatakan frekuensi gen dari ke generasi bisa tetap seimbang jika dipengaruhi oleh faktor tidak ada mutasi. Kemudian tidak ada seleksi alam. Kemudian tidak ada migrasi. Kemudian perkawinan acak. Dan yang terakhir, populasinya besar. Nah, faktor-faktor inilah yang bisa menyeimbangkan suatu generasi ke generasinya. Nah, jadi setelah kita mengetahui ini apa aja sih faktor-faktor dari mekanisme evolusi, coba kita simpulkan kembali melalui beberapa poin-poin. Tadi yang pertama ada yang namanya apa? Mutasi. Kemudian yang kedua seleksi alam dan
Adaptasi. adaptasi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya aliran gen. Terus perkawinan acak atau perkawinan tidak acak? Perkawinan tidak acak. Kemudian yang kelima adalah spesiasi. Yang keenam adalah ukur Weinberg. Nah, ini adalah merupakan faktor-faktor mekanisme terjadinya evolusi, yaitu dari adanya mutasi, seleksi alam dan adaptasi, adanya aliran gen, perkawinan tidak acak, spesiasi, dan hukum Henry Weinberg. Oke, jadi berhubung materinya sudah selesai, kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu Ibu mau tanya atau mereview sedikit nih tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ibu mau tanya ke Lukman. Menurut Lukman, tadi yang setelah Ibu jelaskan, kalau menurut Lamak, jerapah pada saat zaman evolusi, menurut teori evolusi itu ada berapa jerapahnya? Kalau menurut Lamak, katanya ada satu. Oke, gimana proses jerapah pada teori Lamak? Nah, kalau di teori Lamak, jerapahnya itu awalnya lehernya pendek. Nah, kalau untuk menggapai makanan yang tinggi di atas pohon, maka jerapah ini beradaptasi sehingga lehernya menjadi memanjang. Oke, good job. Kemudian Ibu mau tanya ke Haris. Menurut Haris tadi kan kalau Lamak itu jerapahnya berasal dari jerapah lehernya pendek jadi panjang. Nah, itu menurut Lamak. Kalau menurut Charles Darwin, jerapahnya itu ada dua variasi. Ayo coba Haris jelasin gimana sih teori menurut Charles Darwin terhadap variasi jerapah ini. Ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Betul. Nah, yang berleher pendek itu dia mengalami seleksi alam sehingga si jerapah yang berleher pendek itu dia tidak bisa bertahan hidup sampai sekarang. Kenapa si jerapah leher pendek ini nggak bisa bertahan hidup atau mengalami seleksi alam? Karena dia tidak bisa menggapai makanannya. Oke, Ya, good. kalau misalnya yang berleher panjang, dia masih bertahan hidup karena dia memiliki leher panjang untuk mendapatkan makanannya. Oke, good job. Berarti materi hari ini sudah dipahami. Mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung ditanyakan ke Ibu. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.